Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fani, mahasiswi PKMG. Hari ini saya akan menjelaskan tentang leasing. Yuk kita mulai untuk menjelaskan tentang leasingnya ya. Yang pertama, kita mulai dari pengertian leasing. Banyak orang mendeskripsikan leasing itu sebagai pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, finance lease, operating lease, dan pembayaran secara berskala yang bisa kita simpulkan menjadi suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lease memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Nah, sekarang kita akan membahas 4 ciri kegiatan sewa guna usaha menurut hukum. Yang pertama, perjanjian antara lessor dan dengan pihak lease. Yang kedua, berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lease. Lease membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Lease mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomi barang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama ada lessor. Lessor itu adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Contohnya itu seperti ada Adira Finance. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hak dan kewajiban lessor. Yang pertama itu ada hak. Hak lessor adalah menerima pembayaran secara lunas terhadap objek leasing, melakukan pengecekan terhadap objek leasing, menahan atau menarik kembali objek leasing. Dan untuk kewajiban itu, menyerahkan objek leasing, bertanggung jawab pada objek leasing yang disewakan, menanggung biaya asuransi dan biaya pengiriman. Yang kedua ada lease. Lease itu merupakan perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor, atau seperti kita yang ingin membangun usaha. Untuk itu kita mendapatkan dua pilihan. Yang pertama ada financial lease, yaitu pembayaran secara angsuran atau berkala dan menawarkan pembelian terhadap barang sewa. Yang kedua itu ada operating lease. Operating lease ini lease dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lease terhadap kerusakan. Yang ketiga itu ada bank. Bank dalam leasing ini adalah suatu bentuk perjanjian atau kontrak leasing pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Dan yang terakhir itu ada supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Sama seperti lease, supplier juga memiliki dua pilihan. Yang pertama itu ada financial lease, yaitu supplier langsung menyerahkan barang kepada lease tanpa melalui pihak lessor. Yang kedua ada operating lease, pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri leasing. Kalau tadi menurut hukum, sekarang ciri-cirinya secara umum. Yang pertama, ada hubungan jangka waktu dan masa kegunaan barang. Yang kedua, hak milik ada pada lessor, yaitu pemberi leasingnya. Dan yang ketiga itu objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan, seperti kendaraan, gedung, mobil, motor, dan peralatan komputer, dan peralatan-peralatan lain yang menunjang suatu kinerja perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis leasing. Yang pertama ada finance lease, yaitu perusahaan leasing adalah pihak yang membiayai penyediaan modal. Yang kedua ada operating lease, perusahaan leasing bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan sewa guna usaha, seperti usaha bengkel ataupun usaha dalam seperti usaha bakery dan selainnya. Yang ketiga ada leverage lease, melibatkan bank atau kreditor untuk membiayai sebagian besar transaksi. Selanjutnya ada sales type leasing, yaitu produsen dan pabrikan juga berperan sebagai perusahaan leasing.
Yang terakhir ada cross-border lease, yaitu transaksi dengan melewati batas negara, seperti antara Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Singapura. Selanjutnya ada penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama, ada independent leasing company. Perusahaan yang berdiri sendiri tidak terkait dengan suatu produsen barang modal. Yang kedua ada non-independent leasing company, mempunyai hubungan langsung dengan produsen barang modal, di mana pendiri perusahaan sewa guna usaha untuk meningkatkan penjualan modal yang diproduksi oleh produsen yang bersangkutan. Yang ketiga ada captive lessor, sering juga disebut two-party lessor yang melibatkan dua pihak. Yang terakhir ada lease broker atau packager, yang berfungsi mempertahankan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing, tetapi lease broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing atas namanya. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan leasing. Yang pertama, yaitu perlindungannya itu lebih ketat dan lebih terjamin karena kemajuan teknologi. Yang kedua, pembiayaan penuh. Jadi, jika kita melakukan leasing, pembiayaan kita itu akan ditanggung secara penuh oleh lessor. Sumber pembiayaan alternatif. Maksudnya itu, kalau misalnya kita dalam keadaan yang mendesak, kita bisa melakukan leasing untuk sumber pembiayaan alternatif kita untuk membiayai permasalahan yang sedang kita hadapi. Off balance sheet, dan yang terakhir itu lebih fleksibel. Jadi tidak terlalu mengikat, tapi juga tetap dalam pengawasan. Setelah kelebihan, sekarang saya akan membahas tentang kekurangan leasing. Yang pertama, hak kepemilikan barang akan berpindah. Yang pertama dari lease, lalu hak kepemilikan berpindah kepada lessor. Yang kedua, pembatalan menimbulkan biaya besar. Seperti jika kita pada pertengahan leasing ingin melakukan pembatalan, maka kita akan menerima denda yang cukup besar. Yang ketiga, resiko yang melekat pada barang modal itu sendiri. Misalnya seperti kita melakukan leasing untuk kendaraan. Jika misalnya kita melakukan leasing dan berhenti di tengah jalan, risikonya itu mobil kita bisa tidak kembali kepada kita. Yang keempat ada force majeure, yang kelima ada default, yang keenam ada sebab ekonomis. Selanjutnya ini saya akan membahas proses transaksi leasing yang terdiri atas 9 step. Yang pertama, step pertama itu dari lease ke supplier. Lease menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewakan. Yang kedua, dari lease ke lessor, yaitu lease melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Dalam hal ini, lease dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam quotation terdapat syarat-syarat pokok pembiayaan leasing, antara lain keterangan barang, harga barang, cash, security deposit, residual value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa atau lease retail, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Yang ketiga, masih sama dari lease ke lessor. Dan bisa juga sebaliknya, yaitu dari lessor ke lease. Lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lease yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lease, menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor. Yang keempat, juga masih sama, arahnya dari lessor ke lease dan sebaliknya, yaitu penandatanganan kontrak leasing setelah semua pihak persyaratan dipenuhi. Lease di mana kontrak tersebut mencakup hal-hal pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lease, penutupan asuransi, tanggung jawab, dan objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran, dan sebagainya. Yang kelima, dari lessor ke supplier, atau bisa juga sebaliknya. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lease sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Yang keenam, dari supplier ke lease, yaitu pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lease sesuai pesanan serta
menandatangani surat tanda terima dan perintah bayar selanjutnya diserahkan. Yang ketujuh itu dari supplier ke lessor atau bisa sebaliknya, penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang kedelapan masih sama, yaitu pembayaran oleh lessor kepada pemasok. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pembayaran sewa atau lease payment secara berkala oleh kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode pembayaran leasing. Besarnya uang sewa yang dibayarkan oleh pihak lease terdiri atas unsur bunga dan cicilan pokok yang jumlahnya selalu berubah-ubah. Pembayaran bunga tersebut semakin kecil sejalan dengan penurunan saldo pokok. Besarnya pembayaran setelah setiap periodenya ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, nilai barang modal, simpanan jaminan atau security deposit, nilai sisa atau residual value, jangka waktu, dan tingkat bunga. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh perusahaan leasing. Seperti yang kita ketahui, beberapa dari foto yang saya tampilkan ini adalah contoh perusahaan leasing yang sudah terkemuka dan cukup terkenal perusahaannya di bidang leasing di Indonesia. Contohnya seperti BCA Finance, MNC Finance, Adira Finance, MCF Finance, Auto Credit Mobil. Demikian penjelasan saya tentang leasing. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Semoga dari penyampaian saya ini teman-teman semua dapat mengerti dan dapat mengenal lebih jauh lagi tentang leasing. Terima kasih semuanya.